BCA ya. BCA, oke. BCA 5 bulan sebelumnya di Januari, kita sudah tahu tuh ketika BCA di 7.000 something, dia akan turun ke range 4.600 ke 5.100. 5 bulan sebelumnya. Nanti mungkin akan kita pop up ya. Dari situ akan mantul, dan terbukti saat ini sudah mantul sekitar 30%-an. Nah, cara itulah yang kami pakai untuk prediksi yang lain-lain. Kemarin kebetulan ada di BRI, Arto, BTPS. Nah, saat kita prediksi saham itu, yang BCA itu sama sekali kita tidak pakai fundamental. Kami hanya pakai technical aja. Kenapa dia turun? Saya nggak tahu kenapa. Kok bisa bantul di situ? Saya tidak tahu kenapa. Karena waktu itu lawan arus. Kalau misalnya dilihat dari berita, cek berita bulan Februarinya, malah direksi BCA lagi borong saham. Tidak ada satupun di negeri ini yang lebih paham fundamental dari bank tersebut selain direksinya. Komisaris manajemennya. Nah, mereka waktu itu kan optimis kan ke situ kan. Tapi kami melihat dengan pendekatan yang lain, wah ini bakal turun nih Mas. Nah, ya begitu kenyataannya. Oke, pokoknya ini ada technical analysis yang dilakukan. Akhirnya salah satu contoh sahamnya tadi ada BBCA begitu ya. Yang memang mungkin teman-teman juga sudah mulai ngikutin juga, mungkin Mas Aris sudah mesoundkan itu, udah menyampaikan itu. Nah, tapi ada saham-saham lain juga yang kayaknya kemarin sempat kesebut juga, investor retail Indonesia nih, Mas Aris. Ya ada yang mungkin bilang rugi lah, baik di pasar global maupun saham-saham lokal. Contohnya mungkin ada Arto, BTPS, karena mungkin terlambat keluar dari posisi atau nekat melakukan bottom fishing terlalu dini. Nah, kalau dari pandangannya Mas Aris, apa sebetulnya kesalahan mendasar yang sering dilakukan investor retail dalam situasi pasar kemarin? Iya, jadi investor retail itu kan problemnya cuma 2, seluruh dunia lah, fear and greed. Nah, kemarin itu kan fear. Saya lihat banyak yang lepas di bawah tuh. Sudah dikit lagi mantul, tapi beritanya sangat menakutkan. Nah, mereka lepas. Jadi, hal yang, sejatuh-jatuhnya saham, itu pasti ada pantulannya. Apalagi barangnya bagus, gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau investor-investor retail, banyak yang trading menggunakan hanya baca fundamental, hanya news, gitu, hanya ikut-ikutan. Nah, sebaiknya mereka lihat technical, sisi technical. Dari technical itu kan kelihatan tuh, meskipun agak bingung, tapi kan udah pasti tahu, oh ini chartnya turun banget ke bawah nih. Kalau turun ke bawah gini kan biasa dia bikin kaki atas lagi, baru mau turun. Nah, minimal tuh kalau misalnya orang mau buang barang, itu sell on strength. Kalau dia mau beli, buy on weakness. Nah, itulah yang kemarin dilakukan. Beritanya serem semua, candle-nya serem, gitu kan. Mereka buang. Nah, akhirnya pas rebound, gigit jari semua. Padahal justru moment of buy-nya tuh di situ ya, biasanya ya. Biasa momennya di situ. Oh, oke. Nah, tapi kalau yang udah akhirnya terlanjur mengalami kerugian gitu ya, kayak saham-saham mungkin yang tadi sudah kita sebutkan, atau mungkin di saham-saham lainnya, langkah apa yang seharusnya sebetulnya diambil Mas Aris? Apakah kemudian cut loss mutlak harus diambil, atau justru ada alternatif lain yang bisa kita lakukan? Jadi itu tergantung posisi masing-masing ya. Komposisi sahamnya apa, kemudian jatuhnya berapa dalam. Kalau memang orang itu cut loss tadi, selalu sell on strength. Cut loss ketika dia mantul. Jangan cut loss pas lagi murah-murahnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya posisi sekarang harus average down, harus apa segala macam, semua tergantung saham-sahamnya. Tapi kalau misalnya pegang saham yang bagus, yang saat ini sedang diskon murah, seperti harga COVID, kita kan kemarin tuh pas lagi rally sahamnya, kita kan selalu berpikir gini, aduh andai kata ya, BRI harganya seperti COVID dulu, gue akan all in gitu kan. BCA, gue akan all in. Lah, sekarang harganya udah segitu, masa cut loss gitu ibaratnya. Ini saham bagus loh. Nah, jadi tergantung Mas, sahamnya seperti apa. Kalau bagus, dan sekarang ini memang, tadi kan saya di awal pembicaraan sempat bilang bahwa LQ45, IDX Finance, itu chartnya bentuknya K, dia udah di bawah, waktu itu IHSG di atas. Nah, sekarang even IHSG udah turun, dia belum mengejar bawah itu loh. Itu udah murah di bawah situ. Murah sama bottom beda ya. Sudah murah. Bagi investor yang punya investor minded, bisa nambah barang, bisa keeping. Tapi kalau saya orang pelit nih, saya trading pelit gitu kan. Nah, saya akan gunakan style saya, bukan style investing tadi yang investing turun menambah. Kalau saya nggak, saya akan
cari titiknya lagi, nah saya akan entry ke situ. Oh, oke. Lagi-lagi nih style yang dari Mas Aris yang mungkin juga bisa jadi tambahan gitu, atau insight buat teman-teman di luar yang memang mungkin agak bingung ya gimana harusnya mengambil keputusan di tengah saham-saham yang teman-teman mungkin lagi posisinya agak menurun atau mungkin sudah masuk dalam fase kerugian. Lagi-lagi fleksibel tergantung bagaimana kemudian strategi masing-masing dan sahamnya seperti apa gitu ya. Yes. Oke, kalau kita lihat lagi-lagi saya pengen balik lagi ya ke Mas Aris. Kemampuan soal membaca pasar tadi gitu ya. Tadi kan sebetulnya sempat dijelaskan, teknikal sebetulnya memang masih dominan digunakan. Tapi ada nggak tumpuan lainnya atau faktor lainnya yang akhirnya membantu Mas Aris juga untuk membaca sinyal dari pasar, terutama soal kejatuhan atau turunnya harga? Saya bukan mainly ya. Saya utamanya. Saya satu-satunya saya pakai hanya teknikal aja. Oh iya. Saya hanya pakai teknikal, saya tidak pakai fundamental. Nah, awalnya dulu pas pertama masuk pasar modal, saya selalu baca news kan. Saya amatin komoditi harganya, saya lihat news, saya YouTube, kemudian X, itu saya baca semua. Saya pusing. Gila, apa yang mau di A, B, hari ini A, besok B, hari ini sell, besok buy. Semua berita itu, satu berita, point of view-nya bisa macam-macam nih. Dari sini, ini bagus, dari sini ini jelek. Contohnya sekarang, kayak perang Iran. Orang konvensional berpikir bahwa ini akan, kalau perang, harganya turun dong, harga sahamnya turun. Kenyataannya di seluruh dunia kemarin all time high semua pas perang. Nah, harga emas akan turun ketika perang. Kenyataannya, harga emas akan naik ketika perang. Kenyataannya, malah anjlok ya. Anjlok. Jadi beda tuh. Penjelasan nanti ada beda lagi. Oh iya, kalau perang, oilnya naik. Inflasi menyebabkan nanti Fed akan begini. Jadi ini kesini. Apa nggak bingung gitu kan? Nah sementara saya lihat teknikal tidak bisa bohong. Kayak misalnya untuk mendeteksi barang-barang yang sudah mau naik nih, kita lihat, oh kita bisa sweet lips, bisa nipu, tapi teknikal nggak bisa bohong. Oh, I see. Lebih ada basis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya secara teknikal ya. Ya, karena saya dulu juga orang belajar pasti awal-awal kan pengen reasoning kan. Ya. Kenapa ini begini? Oh, kita baca laporan keuangan, kita baca news, kita baca cause and effect-nya apa, cause-nya yang kita cari. Nah, tapi setelah ditabok berapa kali oleh market, dihajar berapa kali oleh market, dan dihajarnya itu dengan babak belur, saya sadar bahwa, saya harus belajar nih teknikal nih. Dari teknikal itu, seperti yang tadi saya kasih lihat Mas, kita bukan hanya market, indeks luar, bukan hanya saham, tapi mata uang bisa kedeteksi, kripto bisa kedeteksi, komoditi oil dan emas itu bisa semua. Gitu. Oke. Jadi memang akhirnya dasarnya cukup sama. Tapi mungkin dikit fundamentalnya ini Mas Aris gunakan sebagai senjata tambahan atau gimana nih sisi analisa fundamentalnya? Untuk meyakinkan saya aja. Jadi kalau searah, saya cari reasoningnya. Contoh misalnya, ini sekalian forecast juga mungkin ya. Jadi, contoh sekarang. Kemarin kami prediksi indeks luar bakal jatuh. Bakal jatuh kenapa ya? Nggak tahu saya. Trump bilang kan mau naik terus. Saya juga nggak tahu. Tapi saya coba lihat lagi. Saya cari korelasi. Oh, indeks yen, JPY-X, kok yen ini mau naik ya? Nah, baru saya cari fundamentalnya. Saya cari news, apa. Oh, ada kondisi di mana BOJ, Bank of Japan, ketuanya Ueda, ada rencana untuk mengintervensi pasar. Nah, itu jadi support aja tuh. Supporting gitu loh.